Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mardiati Salma dengan NIM C1012. Di sini saya akan mereview materi praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik. Cakupan materinya itu terdapat 9 bab. Yang pertama ada ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ reproduksi teleostei, organ reproduksi, perkembangan gonad dan gambar histologis atau seluler organ reproduksi ikan, diameter telur dan fekunditas, HSI dan GSI, induksi hormonal, rekayasa kelamin, bioasai, dan preservasi gonad. Yang pertama terdapat ciri seksual primer dan sekunder. Ciri-ciri seksual primer merupakan organ seksual yang diperlukan secara langsung untuk proses reproduksi. Sedangkan ciri-ciri seksual sekunder terdiri dari ornamen khusus yang tidak diperlukan secara langsung untuk proses reproduksi seperti penampakan morfologi luarnya. Nah, di ciri-ciri seksual sekunder itu terdapat penampilan fisik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dimorfisme, contohnya morfologi, ukuran, bentuk tubuh, dan organ usus. Yang kedua adalah dikromatisme, contohnya itu warna dan corak. Selanjutnya ada organ reproduksi. Yang pertama itu ada jantan. Testis merupakan ciri seksual primer pada gonad jantan yang terletak di dinding dorsal yang memanjang yang menghasilkan spermatozoa. Vas deferens merupakan tabung atau saluran yang dibentuk dari otot yang menghubungkan testis dengan lubang urogenital dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Yang kedua itu ada betina. Ovari merupakan ciri seksual primer pada gonad betina yang terletak di dekat usus dan dekat rongga perut yang menghasilkan sel telur. Oviduk adalah saluran ovarium yang terbuka ke arah ovipor. Selanjutnya ada perkembangan gonad. Nah, jadi gonad itu adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin atau gamet. Cara mengetahuinya itu bisa menggunakan morfologi dan histologi. Perkembangan gonad ikan mengalami 3 tahap untuk menuju tahap kematangan gonad. 3 tahap tersebut mencakup pertumbuhan gonad atau belum matang, perkembangan gonad, dan terakhir kematangan gonad atau masturasi. Tujuan mengetahui perkembangan gonad ini, yang pertama itu ada mengetahui karakteristik pemijahan pada jenis ikan, yang kedua mengetahui waktu yang tepat untuk memijahkan ikat. Nah, ini merupakan contoh morfologi gonad ikan ekor kuning, jantan, dan betina. Jadi pada TKG 1 ini, di jantan, testis seperti benang, warna jernih, dan ujungnya terlihat di rongga tubuh. Pada TKG 2, ukuran testis lebih besar dan warna seperti susu. Dan pada TKG 3, testis tampak bergerigi, warna makin putih, dan ukuran makin besar. TKG 4, dalam keadaan diawet mudah putus. Lalu ada TKG 5 yang tidak terdapat di gambar dalam jurnalnya. Testis bagian belakang kempes dan bagian dekat pelepasan masih beri. Lalu morfologi gonad ikan ekor kuning betina pada TKG 1, ovari seperti benang, panjangnya sampai ke depan rongga tubuh. TKG 2, ukuran ovari lebih besar, warna ovari kekuning-kuningan, dan telur belum terlihat jelas. TKG 3, ovari berwarna kuning, dan secara morfologi telur mulai terlihat. TKG 4, ovari makin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan. Dan pada TKG 5, yang tidak terdapat di foto ini, ovarinya itu berkerut, dinding tebal, butir telur sisa terdapat di dekat pelepasan. Nah, jadi fungsi TKG ini memahami siklus reproduksi ikan dan penduga status reproduksi ikan. Selanjutnya ada diameter telur. Diameter telur dapat diartikan sebagai ukuran panjang atau garis bagi telur tersebut yang mana diukur dengan menggunakan mikrometer yang memiliki skala.
Fekunditas merupakan total atau jumlah seluruh telur ikan yang dikeluarkan oleh induk betina ketika induk betina tersebut melakukan proses pemijahan. Selanjutnya, menghitung jumlah telur. Untuk menghitung jumlah telur ini terdapat 4 metode. Yang pertama itu ada metode jumlah. Metode jumlah berarti menghitung satu persatu telur. Untuk metode volumetrik, mengukur volume keseluruhan, lalu sebagian kecil telur diambil untuk diukur volumenya. Lalu ada metode gravimetrik, menimbang berat seluruh telur, lalu sebagian kecil diambil untuk ditimbang beratnya. Dan metode yang terakhir yaitu metode von Baer, menghitung garis tengah rata-rata telur dan menghitung volume dari telur dibandingkan dengan tabel von Baer. Selanjutnya ada nilai HSI dan GSI. Nilai HSI ini biasanya digunakan sebagai bioindikator terpaparnya polutan atau pencemaran dan sebagai cadangan energi yang disimpan di hati. GSI merupakan perbandingan dari berat gonad dengan berat total tubuh ikan, dan dikalikan dengan persentase 100%. Faktor yang mempengaruhi HSI dan GSI itu ada lingkungan, nutrisi pakan, status individu. Lalu, nilai GSI yang lebih dari 20% artinya itu ikan memijah permusiman, dan nilai GSI kurang dari 20% artinya itu ikan memijah sepanjang tahun. Selanjutnya ada induksi hormonal. Salah satu hormon yang umum digunakan untuk mempercepat pematangan gonad pada beberapa jenis ikan adalah PMSG atau Pregnant Mare Serum Gonadotropin. Nah, lalu ada jenis hormonnya. Jenis hormon ini terdapat dua, yaitu FSH, yang berfungsi hormon tersebut agar cepat matang gonad. Yang kedua itu ada hormon LH. Hormon tersebut dapat mempercepat ovulasi. Lalu ada metode. Yang pertama itu ada oral. Oral itu melapisi pakan dengan hormon yang ditambahkan perekat. Lalu yang kedua ada perendaman. Perendamannya hormon pada benih ikan. Lalu yang ketiga itu ada penyuntikan. Dapat penyuntikan melewati otot, pembuluh vena, rongga otak, rongga perut. Contohnya dosis penyuntikan pada ikan lele, yaitu contohnya 0,5 mili per kilo. Lalu ada ikan mas 0,6 mili per kilo, dan ada ikan patin 0,7 mili per kilo. Lalu ditambahkan dengan larutan fisiologis. Pengencarannya itu 1:3, yaitu 1 mili ovaprim dan 3-nya itu untuk larutan fisiologis. Selanjutnya ada rekayasa kelamin. Teknik pemulihan ikan itu ingin menghasilkan benih ikan yang sangat unggul untuk diseleksi agar meningkatkan produktivitas. Nah, rekayasa kelamin ini teknik pemulihan ikan ini bisa menggunakan beberapa metode. Contohnya ada ginogenesis, androgenesis, poliploidisasi, dan seks reversal. Menurut Deswira et al., maskulinisasi adalah teknik untuk menghasilkan monoseks jantan, dan feminisasi adalah teknik untuk menghasilkan monoseks betina. Selanjutnya ada bioassay. Menurut Indrayanto et al. 2020, bioassay berperan dalam menentukan hubungan antara konsentrasi racun dan dampak terhadap organisme akuatik. Lalu ada ELISA. ELISA adalah teknik biokimia untuk bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. ELISA ini diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perman dan Eva Engvall untuk menganalisis adanya interaksi antigen dan antibodi dalam suatu sampel dengan enzim sebagai reporter label. Untuk prinsip kerjanya itu, deteksi berdasarkan prinsip ikatan antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang sebagai pembacaan. Nah, lalu ada manfaat ELISA.
Manfaat ELISA terdapat 3. Yang pertama ada deteksi residu obat, contohnya antibiotik. Yang kedua ada deteksi penyakit, contohnya bakteri dan virus. Dan yang ketiga adalah deteksi hormon, contohnya estradiol dan testosteron. Selanjutnya ada preservasi gonad. Pemijahan ikan sering terjadi permasalahan, baik secara alami maupun buatan. Preservasi sperma dapat memecahkan masalah pematangan gamet yang tidak terjadi secara bersamaan. Preservasi gonad ini memiliki tujuan. Yang pertama itu intensifikasi produksi benih, yang kedua menghindari gamet mengalami overripening, yang ketiga dapat menggantikan biaya pemeliharaan induk. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang sudah saya cari di beberapa slide sebelumnya. Terdapat 11 daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.